tujuan. Kau datang, tunjukkan ku jalan, tunjukkan ku jalan. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Saat tak ada harapan, kau datang beriku harapan. Yesus, kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, kau datang, tunjukkan ku jalan, tunjukkan ku jalan. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan
Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan memulaikan ibadah kita di pagi hari ini. Mari yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, mari sama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan membuka ibadah ini dengan doa, dan kita akan membuka dengan doa dan doa akan doa dan didoakan oleh Bapak Carlos Sangi. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Haleluya. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pujian, syukur, dan hormat kami panjatkan, kami naikkan kepadamu Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih atas kebaikan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami sepanjang minggu yang telah kami jalani hingga saat ini, pagi ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan menyertai kami, Tuhan melindungi kami, Tuhan menolong kami. Hingga pagi ini kami boleh ada di rumah Tuhan dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tempat ini Tuhan, kami datang untuk beribadah kepada Tuhan. Di tempat ini kami datang Tuhan untuk berjumpa kekasih hati kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami akan memuliakan Tuhan, kami akan mengagungkan kebesaran Tuhan lewat persekutuan ibadah pagi hari ini. Oleh sebab itu Bapa di surga, kami percaya Engkau ada di tempat ini, Engkau hadir di tempat ini. Berkati ibadah kami ini, Tuhan tolong ibadah ini, Tuhan bekerja atas ibadah ini Tuhan. Biarlah semua jadi atas keinginan dan kehendak hati Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga, berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang akan mengambil bagian dalam pekerjaan yang kudus dan yang mulia ini. Mulai dari WL Singer, bahkan pemain musik multimedia, dalam pertolongan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Biar semua mereka bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang akan berdiri di belakang mimbar ini, Tuhan Engkau urapi dia, pakai dia untuk berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Biar kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Setiap kuasa setan, kuasa iblis kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di tempat ini ada kuasa Roh Kudus yang akan memimpin ibadah ini. Terima kasih Bapa di surga buat gereja-gereja Tuhan yang saat ini bersamaan dengan kami untuk beribadah kepada Tuhan. Bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan yang akan melayani pekerjaan Tuhan di sepanjang minggu ini, di sepanjang hari ini. Biar semuanya dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini ibadah kami Tuhan, kami buka hanya di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mazmur 145 ayat 21 berkata, mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Mari saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita bebas memuji nama Tuhan. Kita bebas menyembah nama Tuhan. Sebab Dia kita tinggikan. Karena Dia layak disembah, layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Haleluya. Oh kasih. Terima kasih. Terima kasih.
kasih, Kau layak disembah Tuhan, layak ditinggikan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sebab Kau layak ditinggikan, Kau layak disembah. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sebab Kau layak ditinggikan Tuhan, Kau layak diagungkan. Haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Haleluya. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak Tuhan. Terima pujian kami, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Semua katakan, Yesus ku cinta Kau. Amin. Yesus, ku cinta Kau. Kami tinggikan Tuhan, dan kami agungkan nama-Mu. Terima kasih. Aku kan memuji-Mu baik di dalam suka. Sekali lagi katakan, Yesus ku cinta Kau. Yesus ku cinta Kau. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku agungkan. Kami kan selalu memuji-Mu Tuhan. Kami agungkan nama-Mu. baik di dalam Suka dan suka sebab Kau layak Tuhan. sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian kami Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Kau layak Terima pujian kami. Sebab Kau layak, kami agungkan. ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Disembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima Sebab Kau layak terima pujian kami Tuhan. sebab Kau layak, Kami agungkan terus akan nama-Mu Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Raja di Terima kasih banyak Yesus yang baik. Sekali lagi katakan, Kau layak. sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak
kasih banyak sebab Kau layak. kami agungkan namamu. Yesus, Raja di atas segala raja. Disembah Dia. Haleluya. Kau layak ditinggikan, Kau layak diagungkan Tuhan, sebab Kau layak disembah, Kau layak Kau ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau layak ditinggikan Tuhan. Amin. Terima kasih banyak Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, Yesus yang baik, Kau layak ditinggikan. Oh, Yesus Tuhan, Kau layak disembah dan ditinggikan. Haleluya. Yesus Tuhan, haleluya. Sebab Kau layak terima puji. Terima kasih banyak Tuhan, sebab Kau layak kami puji. Terima puji. Karena namamu sangat besar Tuhan Yesus. Sebab Kau layak. Kau layak terima pujian kami Tuhan. Terima kasih banyak. Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Sebab Kau layak. Sebab Kau layak Terima puji. terima pujian kami. Sebab Kau layak. Terima puji. Sebab Kau layak. Agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sekali lagi katakan sebab Kau layak. Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. 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 Sorak-sorai lagi Tuhan. Kami mau memuji, kami mau bersorak meninggikan nama Tuhan yang berkuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Raja di atas segala raja. Tuhan kita yang berkuasa. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama musik. Persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mau nyanyi
bersuka, bumi bersuka. Umatnya bersorak. Hey, Tuhan berkuasa. Api menyala di depannya, membakar semua musuhnya. Bukit-bukit pun runtuh dalam hadirannya. Dalam hadirannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab Dia yang layak kita tinggikan. Amin. Hanya Tuhanlah Raja yang berkuasa di atas segala raja. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama musik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yesus, Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah Maha. Dikatakan, Yesus Allah kita perkasa. Yesus, Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah. Mari kita kalahkan musuh dengan kuasa-Nya. Haleluya. Lawan musuh dengan senjatanya. Firman Allah yang berkuasa. Injak iblis dalam kasar namanya. Kita bebas dibebaskannya. Haleluya. 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 Katakan Yesus. Yesus Allah kita perkasa, Raja segala raja. Lagi panggil namanya, katakan Yesus. Yesus Allah kita perkasa, Raja segala raja. Sekali lagi berikan terjatuh, katakan Yesus. Yesus Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah. Katakan lawan musuh dengan kuasa-Nya, lawan musuh dengan senjatanya. Firman Allah yang berkuasa. Injak iblis dengan kekuasaannya. Kita bebas dibebaskannya. Haleluya. 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 Katakan Yesus. Yesus Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah Maha besar. Sama-sama katakan Allah Maha besar. Sekali lagi katakan Allah Maha besar. Allah Maha. Sekali lagi katakan Allah Maha besar. Allah Maha besar. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tetap tinggal berdiri saudara. Terima kasih Tuhan. Sukacitamu kami rasakan dan nikmati di tempat ini. Sukacita yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Di saat kami memuji dan menyembah Tuhan, kami percaya kehadiran dan lawanan-Mu. Sebab Engkau yang bertahta di atas setiap pujian dan penyembahan umat-Mu. Yang kami naikkan dengan ketulusan dari hati kami. Karena kami mengagumi-Mu. Kami mengakui Engkau Tuhan kami yang besar. Tuhan pegang tangan kami, jangan pernah lepaskan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku.
umat-Mu hari ini Tuhan. Kami tak dapat jalan tanpa-Mu Yesus. Pegang tangan kami dengan tangan-Mu yang kuat. Kemenangan kami percaya Tuhan Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Thank you Lord. Sebab Kau besertaku. Takkan kami bimbang Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau Allahku. Yesus batu karang kami. Takkan kami takut, takkan kami gentar menghadapi apapun Tuhan. Yesus. Haleluya. Haleluya. Semua yang ingin tangannya dipegang oleh Tuhan angkat tangan. Kami tak dapat jalan sendiri Tuhan. Kami tidak kuat tanpa-Mu. Kami tidak sanggup tanpa-Mu. Pegang tangan kami dengan tangan-Mu yang kuat Tuhan. Kami datang kepada-Mu dengan kerendahan hati mengakui kekuatan kami terbatas, kemampuan kami terbatas. Tanpa Tuhan kami tidak bisa melakukan apa-apa. Yesus. Yesus memberiku. Katakan kemenangan. Umat Tuhan, nyaringkan suara-Mu. Angkat di hadapan Tuhan. Nyanyikan dari hati yang benar-benar bergantung, berharap kepada Tuhan. Percaya Tuhan ada di sini. Biarkan Dia melihat ketergantungan kita atas kekuatan dan kekuasaan-Nya. Nyanyikan pujian ini, nyanyikan lagu ini, bukan sekedar karena kita tahu, tapi benar-benar ini adalah doa kita, harapan kita kepada Tuhan, pengakuan kita kepada Tuhan. Katakan haleluya Yesus. Ya Bapa suci, anak-anak Tuhan. Kemenangan.
Haleluya. Kami tahu kami adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan dengar kebenaran firman, setiap pengajaran, setiap kata-kata, setiap pasal, setiap ayat yang kami dengar. Kami percaya adalah kekuatan dari sorga yang akan turun atas kami saat ini Bapa. Hati kami terbuka, pendengaran kami terbuka. Kami yang ada di tempat ini, semua pasang mata yang menyaksikan program ini, kami percaya di dalam nama Yesus kami siap untuk kebenaran firman Tuhan. Firman yang adalah Allah sendiri akan kami terima saat ini. Dan kami sangat bersyukur ya Tuhan. Dan hamba-Mu tetap dalam tinggal pengurapan yang spesial dari Tuhan. Biarlah semua yang diungkapkan, semua yang diberitakan, turunnya dari tempat yang maha tinggi. Haleluya. Kami siap ya Tuhan. Roh Kudus bekerja dengan dahsyat hari ini. Kami akan terima semua kebenaran firman Tuhan, pengajaran demi pengajaran. Dan kami percaya di dalam nama Yesus, kami dikuatkan, kami disegarkan, dan kami kembalikan semuanya untuk hormat, kemuliaan nama daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Kami berdoa dan siap terima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan dan umat Tuhan dimanapun berada. Sebelum kita terima firman Tuhan yang hidup dan berkuasa, terlebih dahulu kita akan diberkati lewat persembahan pujian dari pelayanan Kom Ibu Diaspora, dalam hal ini vokal grup Kom Ibu Diaspora. Disilahkan.
Puji Tuhan. Kita akan dengar firman Tuhan yang hidup dan berkuasa akan disampaikan oleh Wakil Gembala kami yang terkasih, Pendeta Ibu Joyce Oro SE, STH. Puji Tuhan, Shalom. Saudara yang diberkati Tuhan, salam sejahtera buat pemirsa yang ada di rumah, yang ada di bumi lancang kuning, yang selalu siap menanti siaran ini. Saya percaya hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan, amin. Hari sukacita buat kita semua. Saudara, kita mau baca firman Tuhan dulu, baru kita mau penyerahan anak dan banyak acara lainnya. Oke, kita akan baca di dalam Lukas pasalnya yang ke-18 ayatnya yang pertama. Lukas pasalnya yang ke-18 ayatnya yang pertama, ayat 1. Saudara, saya rindu kita baca sama-sama firman Tuhan ini ya. Lukas pasalnya yang ke-18 ayatnya yang pertama. 1, 2, 3. Yesus untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Silakan duduk, saudara. Hari ini saya mau berbicara tentang kehidupan doa. Saudara, ada banyak orang berpikir doa itu kalau orang banyak kebutuhan. Doa itu dibangun kalau kita itu punya masalah. Padahal Yesus tegaskan, doa itu harus dilakukan dengan tidak jemu-jemu. Artinya begini, doa itu tidak boleh dilakukan hanya sebatas kita punya masalah. Doa itu tidak bisa dibangun hanya sebatas atau sekedar kita punya problem, sakit penyakit, utang piutang, dan lain sebagainya. Tidak bisa. Saudara, alasan kita untuk berdoa memang Tuhan bilang begini. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, carilah, ketoklah, pintu akan dibukakan bagimu. Itu betul. Tetapi sesungguhnya yang Yesus tegaskan di sini bahwa doa itu harus dilakukan tidak jemu-jemu, itu ada maksudnya. Saudara, saya ini adalah generasi yang hidup di tahun 80-an, 70-80-an. Saudara mau tahu gereja Pantekosta zaman dulu ibadah jam 9, jam 8 sudah harus hadir di gereja. Untuk apa? Berdoa. Zaman dulu kita tuh berdoa bukan duduk, saudara, tapi berlutut. Itu di era 70-an, 80-an. Saya ingat sekali, saudara. Saya melayani di Ketapang 10 tahun. Di GPDI Ketapang 10 tahun. Ibadah jam 7, jam 6 kami sudah harus berlutut. Ya. Dan sebelum firman harus ada doa penyembahan, semua harus berlutut. Makanya saudara mau lihat pengurapan zaman dulu dan zaman sekarang itu beda jurang. Ya. Orang zaman dulu itu datang biasa, pulang tuh luar biasa. Begitu saudara, karena apa? Kehidupan doa mereka itu terjaga ketat. Firman Allah bilang kita harus mengerjakan keselamatan kita itu dengan takut dan gemetar. Berarti ada rasa penghormatan kepada Tuhan. Saudara, orang yang menghormati Tuhan itu luar biasa. Saudara, kita ini mau ketemu orang besar saja, kita janji jam 9, jam 7 pagi kita sudah harus tunggu orang ini, saudara. Jam 9 janjinya, jam 7 kita sudah mesti standby. Karena kita mengingat jangan sampai terjadi hal-hal yang di luar dugaan. Itu protokolnya. Bagaimana dengan kita? Kita ini sedang menghadap raja di atas segala raja. Yang Yesus tegaskan kepada murid-muridnya berulang-ulang.
bangun kehidupan doamu dengan tidak jemu-jemu. Saudara, kita bangun kehidupan doa bukan karena kita punya kebutuhan masalah. Iya, itu boleh. Tapi jangan jadikan itu patokan atau bantalan kita. Kita berdoa karena satu alasan. Kita ini gak ada apa-apa nilainya di hadapan Tuhan, saudara. Saudara mau tahu nilai kita di hadapan Tuhan? Mari kita buka dulu. Di dalam Mazmur 103 ayat 14, itu standar kita, itu nilai kita, itu price kita di hadapan Tuhan. Mazmur 103 ayat yang ke-14, baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini apa? Apa? Saudara, kalau saudara beli pasir itu ada nilainya. 1 kubik 150.000. Saudara beli kerikil ada nilainya. 1 mobil 600.000. Iya kan? Saudara beli teras ada nilainya. Saudara beli debu ada nilainya? Tidak ada. Debu itu dibuang. Orang menyapu rumah itu yang kelihatan apanya? Debu. Ada debu timbang kilo. Kita ini gak ada apa-apa, saudara. Makanya kita mesti berdoa. Karena waktu kita berdoa, kita sedang membuktikan kepada pencipta kita bahwa kita tergantung penuh pada Dia. Amin, saudara. Saya ingin menyadarkan saudara, membuka paradigma saudara, bahwa doa ini bukan kewajiban, doa ini bukan sekedar tradisi agama, doa ini bukan sekedar kebiasaan orang Kristen, doa ini bukan sekedar gaya-gaya hidup. Tapi doa adalah ketergantungan saya dan saudara kepada Tuhan, karena standar kita hanya debu. Tidak ada harga. Amin, saudara. Kita ini tidak ada harga, saudara. Pasir ada harga, batu bata ada harga, batako ada harga, kerikil ada harga, tapi tidak ada debu ada harga. Tidak bisa dijual. Amin, saudara. Makanya kita butuh berdoa. Saudara mau tahu gereja-gereja yang diberkati menjadi lumbung-lumbung jiwa, saudara periksa di belakang layar. Itu menara doa, rumah doa 24 jam. Ya. Makanya Pantekosta zaman dulu, saudara mau tahu, itu gereja terbuka. 1 kali 24 jam. Saya masih Ricky, itu doa rantai. Nggak ya putus. Jadi kalau kita berdoa 2 jam, tuh mau baganti belum ada, mesti terus. Dom bilang patah kalau patah. Sekarang enggak ada doa rantai. Torang pedoa selalu dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Apalagi kalau doa makan. Torang pe bahasa sorga cepat sekali. Tek, amin. Coba saudara lihat tuh doa-doa makan. Di milau-lau tompaso. Saya lihat ada orang mau makan tuh, so ada dia makan mie. Mie datang, dia berdoa. Nyanda ada 1 detik. Amin. Zaman dulu enggak ada, saudara. Makanya kan ada cerita tuh orang Pantekosta kalau dia berdoa, haleluya. 1 kilo tuh ya. Karena doa. Kekuatan kita adalah doa. Kenapa kita harus cari Tuhan? Karena kita tergantung pada Tuhan. Kita standar cuma debu. Yang membuat saudara berharga itu karena Tuhan. Amin, saudara. Makanya kita mesti berdoa, kita harus sadar. Kita bergantung penuh pada Tuhan, bukan karena kebutuhan, itu perkara nomor 2, saudara. Karena hidup di dunia ini cuma sementara. Ini enggak ada mau bawa mercy di sorga. Amin, saudara. Hidup cuma sementara. Kita berdoa karena kita punya ketergantungan penuh kepada Tuhan.
sekali lagi saya katakan, karena Yohanes 15, coba orang lihat. Yohanes pasal 15 ayat 5. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuat banyak. Katakan sama-sama dengan saya, 1, 2, 3. Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Orang mesti berdoa saudara, karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Standar kita cuma debu. Hari ini sehat, besok tidak. Karena cuma debu, rapuh. Ya, saudara renungkan. Tapalisi 3 minggunya tidak berjalan karena debu. Amin saudara. Makan gohu 2 minggu makan bubur karena debu. Amin saudara. Gigi lobang makan coklat 1 minggu menucu karena cuma debu. Tidak ada yang kita bisa banggakan. Makanya saya, kalau ada orang yang selalu merasa diri hebat, dia tidak tahu mungkin ayat ini, bahwa kita ini cuma debu. Bayangkan kebenaran kita aja hanya seperti kain lara di hadapan Tuhan. Saudara kira itu kain lara, kain terapu, itu kain kotor perempuan, itu tuh lara. Cuma begitu standar nilai kita di hadapan Tuhan. Makanya kalau hari ini kita bisa layani Tuhan karena itu penghormatan. Amin saudara, lakukan dengan cinta. Siapa bilang melayani itu enak? Kadang kita harus bayar harga, kadang kita harus capek, kita lelah. Tetapi Tuhan bilang jangan kendor, sebab jeripayamu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. 1 tetes keringat engkau curahkan untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan tidak pernah berhutang. Saya alami saudara. Saya tidak mungkin radikal seperti ini kalau saya tidak mengalami Tuhan yang ajaib. Saya alami bagaimana Allah bertindak detik demi detik setiap hari dalam kehidupan kita. Di luar dugaan. Saudara, Tuhan itu kalau dia bertindak selalu ajaib. Di luar dugaan saudara. Tapi yang Tuhan mau kita bergantung kepada Tuhan. Kenapa kita harus bergantung kepada Tuhan? Karena dalam segala hal kita bergantung. Coba. 1, kita baca dulu Kisah Para Rasul. Ayat 17, pasal 17 ayat 28. Kisah Rasul 17 ayat 28. Firman Allah berkata bagaimana? Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Bayangkan saudara, kita bergantung pada Tuhan hanya untuk bergerak. Cuma mau bergerak, kita butuh Tuhan. Coba orang pe badan ini, kaki jota pukul, tak. Ya, sangka kadang ada pintu, taskop atau apa saudara. Itu kelingking soni boleh bagoyang. Coba. Orang-orang yang mengalami stroke, hele mau angkat tangan susah. Kita bergantungkan sama Tuhan untuk bergerak aja kita butuh anugerah. Saudara mau tahu doa Bapa kami, kenapa dia cuma bilang begini? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang pada hari ini kan. Dia tidak bilang pada tahun ini, tapi pada hari ini, supaya kita bergantung pada Tuhan. Karena kalau Tuhan sok kasih makan torang 1 tahun, nanti tom berdoa di tahun berikut. Karena manusia kalau nyaman dia lupa itu Tuhan. Dia hanya mau dekat dengan Tuhan kalau dia banyak masalah. Makanya orang-orang yang rajin berdoa itu orang yang berlari dalam badai. Amin saudara. Ya. Orang-orang yang rajin berdoa itu karena orang itu ada dalam badai. Semakin itu badai kencang, semakin kuat dia berdoa. Karena itu manusia. Amin saudara. Kisah Rasul bilang untuk bergerak saja
saja kita butuh Tuhan. Apalagi kita butuh Tuhan, saudara. Ayub pasal 12 ayat 9 sampai ayat 10. Ayub 12 ayat 9 sampai 10. Siapa di antara semuanya itu yang tidak tahu bahwa tangan Allah yang melakukan itu, bahwa di dalam tangannya terletak apa? Nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Amin, saudara. Ada orang minum obat vitamin B kompleks, C kompleks, semua kompleks, tapi juga mati. Ada tuh minum obat, saudara. Ya, cuma biasa-biasa. So 95 tahun enggak mati-mati. Saya punya satu oma yang umur 95 tahun. Dia batelpon. Torang baba cerita, kon dia bilang, "Arekei, so 95 kita Tuhannya nak panggil-panggil. Saya tahu akang dia nak so lupa." Amin, saudara. Haleluya. Ini anak minum vitamin. Yang kali makan, lain kali ndak. Kenapa bisa begitu? Karena Tuhan yang pegang torang penafas. Itu vitamin boleh, diet boleh, itu cuma usaha. Amin, saudara. Tetapi Tuhan yang menentukan torang mau kapan dia bawa pulang ke Yerusalem baru. Tapi yang saya tahu, ketika Anda dan saya takut Tuhan, umurmu diperpanjang oleh Tuhan. Haleluya. Ini hidup takut Tuhan, ini Tuhan sudah lama, saudara. Torang ini bajalang di mana aja sudah di barcode. Sekarang sudah ada aplikasi, saudara, harta berapa, doi berapa, kredit berapa, bisa lihat. Betapa transparannya dunia ini. Tapi saya tahu Tuhan adalah tempat pelarian pada waktu kesusahan. Dia adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Doa, saudara, bangun kehidupan doa. Gereja ini mulai bulan Mei akan bangun kehidupan doa untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Dari Senin sampai Kamis, karena Jumat kita puasa, bukan? Saudara yang di rumah mungkin mau berdoa tapi tidak punya kamar doa, mari datang di gereja. Ini gereja Torang Dabek yang cantik, bagus. Kita gunakan, saudara, untuk berdoa dari jam 6 pagi sampai jam 3 sore. Saudara bisa sampaikan isi hatimu kepada Tuhan. Saudara melatih urat-uratmu untuk terbiasa, tergantung, melekat seperti pokok anggur kepada Tuhan. Amin, saudara. Karena kita tidak bisa buat apa-apa di luar Tuhan. Kita ini standarnya debu. Sementara untuk bergerak saja kita butuh Tuhan. Nafas hidup kita ada di tangan Tuhan. Coba saudara renungkan, banyak kali kita sudah divonis dokter. Dokter sudah angkat tangan, tidak ada kesembuhan, tidak ada jalan keluar. Tapi waktu kita berdoa, ada jalan keluar, ada mujizat, ada pertolongan yang tidak masuk akal. Karena yang masuk akal itu ya manusia. Amin, saudara. Ya, kita belajar untuk mengasihi Tuhan lewat doa kita. Ya, makanya di ibadah kan penuh dengan doa. Awal, ya, mau firman, habis firman, kelar firman, derma, semua doa. Karena itu ada maksud Tuhan. Amin, saudara. Kita butuh Tuhan, kita tergantung pada Tuhan. Pengkhotbah pasal 3 ayat 13. Pengkhotbah 3 ayat 13. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya itu juga apa? Pemberian Allah. Saudara, kita bergantung pada Tuhan supaya kita bisa menikmati torang kehidupan yang Tuhan percayakan. Ada orang tidak bisa menikmati hidup, saudara. Dia punya segala-galanya. Dia bisa beli tempat tidur yang nyaman. Tapi dia tidak bisa tidur. Saudara tahu, kami tuh sering dengar telepon malam-malam, "Aduh Bu, doakan." So jam 2 pagi belum bisa tidur, jam 3 pagi belum bisa tidur. Torang ini cuma tidur di lantai.
3 kali tora mimpi. Karena tu kuasa menikmati. Amin, saudara. Orang umur-umur so tua masih boleh makan rage 1/2 meter. Ada tuh umur baru 50 tahun, semua Sony boleh makan. Cuma boleh makan tuh sayur, saudara. Mau senang apa tuh hidup kalau tiap hari makan gedi? Iya toh? Kalau hari ini gedi, besok rage, lusa tude, lusa le ayam panggang, itu menikmati. Tapi kalau semua Sony boleh mau makan, tiap makan kosleteng, tiap makan kosleteng. Itu tidak menikmati, saudara. Saya bersyukur oma-oma kami itu 95 tahun masih makan RW. 97 tahun masih makan tuh kuah brenebon, baminya-minya. Nyak jabuang tuh DP rubus pertama dong sikat. Haleluya. Tanya sana berapa rek tuh umur 96. Itu kayak dia lupa apa betul atau enggak. Saudara, itu kuasa menikmati, tidak semua orang bisa menikmati. Amin. Torang pe pencahariannya seberapa, martorang selalu menikmati. Coba saudara renungkan. Tiap bulan nya ada DP betul tuh gaji, pemasukannya ndak jelas, tapi tiap hari torang menikmati kebaikan Tuhan. Coba beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Itu pemberian Allah, saudara. Ya, itu pemberian Tuhan. Coba kita lihat lagi ya. Apalagi kita bergantung pada Tuhan. Mazmur pasal 3 ayat 5. Mazmur pasal 3 ayat 5. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Saudara, tu mau bangun ini nyanda ada DP obat. Kalau mau tidur, ada DP obat. Iya toh? Torang pipa dokter. Pokoknya kalau sudah pakai resep dokter, saudara misalnya mau minum obat flu, kon dokter bilang, pakai resep. Itu ada DP obat tidur sedikit. Jadi waktu torang minum oskadon, langsung tersono. Tapi tuh mau bangun, mana DP obat? Ada so obat dia minum, kon jase bangun. Cuma Tuhan tuh jase bangun patora. Haleluya. Jadi kalau masih boleh bangun, datang gereja, datang berdoa, jangan malas-malas, setia rajin kepada Tuhan. Carilah Tuhan selalu, carilah wajahnya selalu. Saudara tahu, saya waktu baca firman ini, saya bangun kehidupan doa saya tambah. Saya sering pulang balik Manado, kadang saya harus menemani seseorang, saudara, dalam problematikanya, dan saya teman-teman ini kan kebanyakan orang tua-tua, saudara. Nggak tahu kenapa, tapi selalu Tuhan kasih berteman dan tuh usia lanjut, gadis ayu usia lanjut. Nah, saudara, kadang saya harus menunggu di mana daripada saya main Facebook, mending saya beli gitar kecil, saya nyanyi di mobil. Jadi waktu saya nyanyi di mobil, nggak terasa 2 jam kita ada menyembah Tuhan. Ya, tidak terasa sudah 2 jam menyembah Tuhan. Kalau saya mesti tunggu pulang baru saya berlutut, kadang saya sudah kecapean. Tapi saya tidak mau kehilangan kesempatan, karena saya tahu hidup ini kesempatan. Saya pulang Manado, saya main gitar, saya nyanyi, saya duduk di belakang, saya nyembah Tuhan. Sekitar saya juga akhirnya ikut nyembah Tuhan. Karena saya bangun kehidupan doa saya tahu saya bergantung penuh pada Tuhan. Saya tahu saya butuh Tuhan. Saudara percaya tidak percaya, orang yang suka berdoa, Roma 8 ayat 28, Tuhan akan berkati dengan luar biasa, karena Allah akan sertai dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, mendatangkan kebaikan, saudara. Pokoknya hal-hal yang sebetulnya kacau, galau, tapi tiba-tiba Tuhan bisa buat jadi anugerah, jadi mujizat. Karena doa. Ya. Jadi kalau kita berdoa, saudara mesti tahu, pengendalian Tuhan dalam hidup kita sempurna. Saudara, kita ini butuh pengendalian Tuhan, karena Tuhan pegang hari esok. Amin. Sebab Dia hidup,
ada hari esok. Dia tahu 2 jam lagi kita mau jadi apa. Dia tahu 3 jam lagi kita mau jadi apa. Makanya kita harus terus menyertai Allah Immanuel dalam hidup kita. Lewat apa? Doa. Itu yang saya terus bangun tiap hari, saudara. Dan saya bisa lihat mujizat. Orang-orang besar tiba-tiba bisa bilang, Bu Joy, saya bertamu ya di rumah doa ya. Siapkan ragei, siapkan ini. Orang besar yang sebetulnya susah. Mau ketemu dia saja di istananya susah. Ini dia yang mau datang sama kita, saudara. Siapa kami? Anak yatim piatu dan oma-oma janda. Itu merek kami, debu. Tidak ada nilai, tidak ada harga. Kaum yang melemah, tapi karena ada Yesus, Tuhan bilang dia buat segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Amin, saudara. Saya tutup dengan satu cerita. Ada seorang yang sangat kaya. Orang ini takut akan Tuhan, ya. Saudara, satu waktu orang ini suka sekali piba pancing ikan, piba buru babi utang, kira-kira begitu. Satu waktu dia pergi dengan DP teman-teman. Tapi kan namanya orang kaya mesti ada ajudan. Jadi ini ajudan ini yang siap menemani dia. Seolah ada orang berburu, pancing ikan supaya banyak dapat jarahan. Tiba-tiba ini orang kaya tak tidur di bawah pohon terbanting, kira-kira begitu. Kong DP ajudan kasihan, lap-lap DP sepatu, buka DP sepatu, DP kos kaki, uru-uru sedikit, refleksi kah? Kemudian setelah itu bos tak tidur manggoro, itu ajudan ambil DP sinapang. Kong dia kasihan lap. Dia lap supaya itu tidak baabu. Aduh takokang, saudara. Cekak takokang. Keluar tuh peluru. Pigi patu bos ibu jari. Tak keluar tuh ibu jari. Loncat indah. Aduh kontu bos marah sekali. Dia bilang anak so pegang kita ibu jari ini so talapas. Kira-kira seperti itu, saudara. Oh dia marah. Biar anak buah kesayangan takut akan Tuhan. Dia bilang, aduh kita mau cari di mana kita ibu jari. Iya toh? Kalau masker hilang, boleh beli ulang. Tahu di apotek. Tapi kalau ibu jari hilang, mau beli di mana? Akhirnya saudara-saudara, singkat cerita, dia kasih masuk penjara DP ajudan. Sehel jopangan, supaya ngana belajar hati-hati. Sudah masuk penjara lah ini asisten. Ini orang kaya ini saudara, dia pi berburu sendiri. Ya namanya orang kaya selalu kan berharap patu ajudan toh. Dia nintau ini jalan di utang, kage-kage dia so tapigi pas suku primitif. Aduh dia tak masuk di sarang suku primitif. Suku primitif pelia ini orang kaya dong bilang ini memang persembahan paling mantap for dewa. Gode, iya tak? Mau persembahkan pada dewa itu mesti itu baba isin, boleh itu kakurusang, mesti itu gode-gode. Karena itu korban yang subur. Oh memang mantap, DP puru buncit, DP pipi rupa bulan purnama. Jadi kepala suku bilang, taruh dia di atas pembaringan. Jadi sudah dorong ketuk so ika tuh. Mau kasih pada dewa kata mau bakar pada dia. Aduh ini orang kaya bilang kita orang kaya donyak parduli. Karena tuh bahasanya tidak sama. Pokoknya ngana korban. Kalau orang kasih ngana korban tompe daerah berlimpah-limpah. Sudah bakar. Sudah tahu so kasih buka semua tuh baju. Semua so buka. Terakhir mau buka DP kos kaki. Kong sudah. So buka le tuh kos kaki. Kurang kos kaki sebelah yang belum buka. Kage dong bilang, panggil tuh kepala suku, periksa ini korban. Karena ternyata untuk memberi korban kepada dewa mereka tidak boleh ada yang kurang. Semua mesti lengkap. Odoh, tuh kepala suku periksa, mata bagus, telinga lengkap, tangan bagus, jantung bagus, semua bagus. Pergi di kaki, aduh ini jempolnya bagus. Aduh nyak jadi korban, pulang ngana di rumah. Karena kamu bercacat celah, tidak boleh untuk dewa kita. Saudara, pelajaran apa yang kita ambil? Terkadang waktu kita mengalami kecelakaan, mara bahaya, malapetaka,
mengucap syukur saja di dalam doa, karena Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Coba kalau DP jempol utuh, innalillahi, selamat tinggal, sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. Tapi karena jempolnya kurang, gara-gara disinapang oleh si anak buah ini, dia bisa lolos. Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini apapun yang terjadi dalam hidup kita, selama kita berdoa, selama kita ada di dalam Tuhan, tenang saja, nyanda akan masuk jurang. Cuma sampai di ngeri-ngeri sedap, sampai di pinggir jurang, marnya tidak mau masuk. Karena Tuhan bilang dia akan menyertai langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Kalau dia jatuh, tidak akan tergeletak. Haleluya, asal berdoa. Tapi kalau tidak berdoa, tergeletak sana, tergeletak sini, flau sana, flau sini. Tapi kalau kita berdoa, saudara akan lihat hidupmu akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Oh, di mana-mana kau pergi jadi kesaksian. Orang fitnah, tapi buahmu tetap bercahaya. Kenapa? Karena Anda berdoa. Mari bangun doamu. Pagi berdoa, siang berdoa, malam berdoa. Kalau di rumah tidak ada tempat berdoa, gereja jadi mezbah doa. Amin, saudara. Saya percaya kita semua yang mau berdoa pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya selesai, Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat satu pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Dan kita akan masuk dalam acara penyerahan anak. Ku mau cinta Yesus selamanya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biar firman-Mu boleh menjadi pelita dan teladan dalam hidup kami. Biar firman-Mu boleh menjadi sukacita dalam hidup kami. Kami mau belajar untuk membangun doa tiap hari. Karena kami tahu kami tergantung pada Tuhan. Standar kami ini abu dan debu. Di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan tolong doktrinkan ini dalam hidup kami. Sehingga kami mau terus berdoa. Bukan karena sekedar kebutuhan, tapi karena punya ketergantungan kepada Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Mari para pelayan datang di depan, kita akan berdoa buat keluarga ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Hai anakku, Ku mau janganlah engkau melupakan ajaranku. Dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkan itu pada lehermu, tuliskan itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Anak-anak itu kita serahkan kepada Tuhan, karena kita ini terbatas menjaga mereka. Anak-anak itu kita bawa kepada Tuhan, karena memang mereka milik Tuhan. Orang tua, didiklah anakmu untuk takut akan Tuhan, untuk mencintai Tuhanmu, seperti menaruh kalung di dalam hatinya. Dan Tuhan janji dia akan umur panjang dan mendapat penghargaan, baik di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Bapa, Kau yang mengurapi tangan-tangan kami, Kau yang mengurapi tangan hamba-Mu menjadi tangan Allah untuk memberkati, menyerahkan berayal Joshua Pak Ome. Engkau lahir dengan cara mujizat,
Engkau akan hidup dengan cara mujizat. Kelak Engkau besar, Engkau akan berseru-seru bahwa Tuhanmu Allah mujizat, sehingga banyak jiwa boleh datang dan bertobat kepada Tuhan. Kami serahkan dia di dalam tangan Tuhan. Brian Joshua Paoma, demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai hari ini engkau jadi milik Tuhan, jadi milik Kristus, jadi milik Bapa Sorga, jadi milik Roh Kudus sampai selama-lamanya. Hidupmu akan bercahaya, hidupmu akan jadi berkat, akan penuh dengan kemuliaan Allah. Firman Allah berkata, kemanapun engkau pergi dan berada, berkat Tuhan menyertai engkau. Engkau akan menjadi anak berkat, anak mujizat, anak terang. Haleluya, terima kasih Engkau berkati orang tua. Hamba lepaskan berkat buat Brurjen Tuhan. Dia boleh menjadi imam, kepala keluarga yang takut akan Tuhan, yang membawa seisi rumahnya kepada Tuhan dalam nama Yesus. Hamba lepaskan berkat penolong untuk Sesmira Tuhan. Dia akan jadi istri penolong. Dia menjadi ibu tiang doa bagi keluarga. Kami akan melihat dia bagaikan Raja Wali yang kuat melewati badai. Tanda heran, tanda mujizat akan menyertai keluarga ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Brian Joshua Paome, engkau aman dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat. Tuhan Yesus memberkati. Ku mau cinta Yesus, kita nyanyi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Saudara, Ibrani 7 ayat 8 berkata, dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Saudara yang mengembalikan milik Tuhan, baik lewat kas gereja maupun lewat transfer, ya, maupun lewat apa saja untuk gereja ini, maju ke depan. Kami mau berdoa buat saudara, tidak usah malu. Saudara yang membawa milik persepuluhan, mari datang ke depan. Kita akan berdoa secara khusus, karena memang Tuhan mau seperti itu. Ya, mari datang, tidak usah malu. Iya Aba, Bapa, kini aku anakmu, layaklah sesuai dengan rencanamu. Ayo berbaris di sini. Iya Aba, Bapa, kini aku anakmu, layaklah. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar tingkap-tingkap langit terbuka atas hidupmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di desa. Biar perjalanan hidupmu adalah langkah yang diurapi dan dipercaya, disertai oleh Tuhan dalam nama Yesus. Biar Tuhan yang memberkati kehidupan keluargamu. Tuhan memberkati lumbung-lumbungmu. Berkat kepala bukan ekor, tetap naik tidak turun menjadi bagianmu. Biar Tuhan yang membukakan bagimu pintu-pintu gerbang langit. Tingkap-tingkap sorgawi terbuka atas hidupmu. Kau tidak akan kekurangan satupun yang baik. Tuhan yang menjamin hidupmu dalam nama Yesus. Tuhan yang memberkati keluargamu. Tuhan yang memberkati masa depan anak-anakmu. Tuhan yang memberkati kesetiaan dan ketaatanmu di dalam nama Yesus. Tuhan buka pintu gerbangmu. Tuhan buka dalam nama Yesus. Biar kelimpahan seberang lautan dalam lautan menjadi bagianmu di dalam nama Yesus. Tuhan yang memberkati perbuatan tanganmu, keluargamu, anak-anakmu ada dalam pengendalian Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, buat kebaikan-Mu atas keluarga ini Tuhan. Ketaatan mereka Tuhan tilik dari tempat yang maha tinggi,
supaya selalu tersedia makanan dan minuman di dalam persediaan rumah hamba-hambamu. Di dalam nama Yesus, berkat Abraham, Ishak, Israel menyertai kalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, Ibu Rita Sorongan, Pak Jeffrey Makarawung ya, yang berhari ulang tahun, datang ke depan, kita akan berdoa. Terima kasih Bapak, dengan panjang umur dan lanjut usia, Tuhan akan memberkati engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita yang dari Allah Bapa di sorga akan menyertai hidupmu dan keluargamu. Kau akan melihat masa tuamu dengan tersenyum. Kau akan melihat kemuliaan Tuhan bagi anak cucumu. Terima dalam nama Yesus. Dengan panjang umur engkau akan dikenyangkan. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan memberikan korban persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Kita nyanyikan terus lagu ini. Tuhan yang memberkati persembahan kita. Hidupku, ya Allah, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ini aku anakku, layakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ya ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan yang sudah saudara bawa di depan. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelum kami serahkan kepada Wakil Gembala, kami panitia perayaan Paskah secara simbolis akan menyerahkan hadiah untuk lomba-lomba yang sudah kita adakan di ibadah wisata Pantai Mahembang.
Jadi untuk nama-nama yang dipanggil supaya secara cepat datang di depan karena mengingat waktu. Dan hadiah ini akan diserahkan oleh Ketua Keluarga Muda Bapak Michael Panto. Kami panggil dengan cepat untuk pemenang lomba makan kerupuk anak-anak sekolah minggu, yaitu adik Queen Pelealu, tapi dalam hal ini akan diwakili oleh adik Edgar Pelealu. Dan untuk ayat hafalan, adik Hasael Kamu. Dan untuk lomba karet sedotan diwakili oleh Heski Garung, dan lomba kelereng diwakili oleh Ibu Kristi Bertan, dan lomba joget jeruk diwakili oleh Messi Sangi, dan lomba salin air diwakili oleh Bapak Rommel Gerung, lomba salin terigu diwakili oleh Ibu Ianan Deo, lomba tarik tambang wanita diwakili oleh Ibu Ineke Mawikere. Secara cepat boleh langsung menuju ke depan. Tarik tambang pria diwakili oleh Bapak Brian Paat. Terima kasih. Dan untuk pemenang-pemenang lomba lainnya, nanti setelah ibadah akan diserahkan hadiah. Jadi yang merasa ada iko lomba kong menang di pantai, jadi setelah ibadah tunggu sebentar. Itu saja, dan acara selanjutnya kami serahkan kepada Wakil Gembala. Saudara, jadwal ibadah seperti biasa ya. Hari Senin ada kaum ibu, kaum bapak, Selasa ada doa bedstone, Rabu ada pemuda remaja, Kamis ada KKR Oikumene kita, hari Jumat ada doa puasa, Sabtu ada rukun setia ya, keluarga muda, sorry. Ya, dan hari Minggu kembali kita beribadah seperti biasa. Jangan lupa latihan vokal grup bapak-bapak ya. Ya, untuk minggu berikut. Setia, saudara sudah dengar firman toh? Setia, haleluya, karena hidup ini kesempatan. Bantu dalam doa Pak Gembala kita, ada sedikit TGP. Ya, ada sedikit salese saudara, tapi cuma sedikit. Mujizat Tuhan terjadi, tidak berbahaya, cuma ada sedikit. Makanya saya bilang, hele cuma mau bergerak, tu jare, tu kaki, butuh topangan Tuhan. Ya. Bantu doa biar Tuhan segera pulihkan secara sempurna sehingga bisa beribadah kembali bersama kita. Mari kita bangkit berdiri, kita tamatkan ibadah. Kaulah segala. Yes, haleluya. Tuhan, biar pujian ini adalah tindakan nyata dalam hidup kami bahwa Engkaulah segalanya. Waktu Tuhan jadi segalanya dalam hidup kami,
Tuhan tidak pernah berhutang. Terima kasih Tuhan. Kau layak kepada selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Sekali lagi katakan, Kaulah segalanya. Biar pujian ini adalah deklarasi komitmen kita dengan Tuhan. Jadikan Tuhan pusat segala sesuatu. Jadikan Tuhan fokus segala sesuatu. Jadikan Tuhan prioritas dalam segala sesuatu. Jadikan Tuhan di tempat utama dan pertama dalam hidup kita. Ya, haleluya. Itu bagianku. Kau layak kepada. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus, Roh yang baik, Roh penolong, Roh penghibur. Terima kasih. Haleluya. Bapa dan Raja, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Pada akhirnya kebaktian kami pada hari ini, kami percaya firman Tuhan sudah jadi rema dalam kehidupan kami. Kami tidak akan sama seperti biasa Tuhan. Kami akan bangun sebuah kubu doa bersama dengan Tuhan. Biar hidup kami boleh menjadi mezbah persembahan yang manis di hadapan Tuhan. Kami percaya kami yang lemah pulang pasti sudah dikuatkan. Kami yang sakit dalam nama Yesus pulang ada kesembuhan. Kami yang bimbang pulang dalam nama Yesus dipertetapkan. Terima kasih Tuhan. Kami terima damai sejahtera dan sukacita. Dan pada akhirnya terimalah berkat adalah rahmat nikmat dari Allah Bapa, kasih sayang dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan di dalam Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami diberkati menjadi kepala bukan ekor untuk selama-lamanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Haleluya. Diucapkan terima kasih untuk semua umat Tuhan yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa terus saksikan tayangan ini setiap hari Minggu jam 7 pagi biar kita boleh menikmati lawatan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Atas nama Gembala, Wakil Gembala, seluruh majelis jemaat GPDI Diaspora Tataran 1, Pelayan Altar, dan kru multimedia mengucapkan terima kasih untuk atensinya. Sampai jumpa lagi di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.